Early Night Talks. Ada cerita apa malam ini? Hari ini malam ini sih, Boy? Ya, malam ini betul. Kamu ragu-ragu begitu sebagai Malam host. ini ya, ayo Allah, gue lama banget gak podcast. Mana ada bintang tamu, bikin malu ya kayak gitu. Gak apa-apa ya, dimaklumin. Ulang. Gak usah diulang. Jangan. Gak usah diulang, itu tadi bagus. Allah. Oke ya, kita udah bareng sama Rizky Dian sekarang ya gitu. Hey. Tepuk tangannya, tolong tepuk tangan ya guys. Ada dia. Oke ya, terima kasih semuanya ya. Kita Ya, terima kasih semuanya. Jadi kenapa tiba-tiba nih hari ini ada bintang tamu nih? Coba Bapak Dira dijelaskan. Karena Uus tidak ada. Jadi alasannya simpel banget. Gue pikir karena ada promosi nih apa gitu. Simply untuk menggantikan teman kita yang tidak ada. Maksudnya yang sedang tidak bisa. Tidak bisa bergabung bersama kita ya. Jadi ada Rizky Dian. Hai Dian. Hai Rizky Dian. Kamu Dian gak mau bilang kayak senang banget aku diundang ke podcast ini gitu. Biar kesannya kayak podcast kita. Iya. Makasih. Makasih buat semuanya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih atas kepalsuannya, thank you. Jadi kan dunia tipu-tipu. Nah, jadi salah satu alasan juga kenapa kita nginvite Dian malam ini karena ceritanya Dian tuh denger lagi habis rilis sesuatu. Apa coba? Dian coba dijelaskan kemarin habis rilis apa ceritanya? Ya, apa sih? Penasaran nih. Aku habis rilis buku ya. Udah terbit. Bukan kalau nggak ada penulisnya, jangan penipuan publik. Apa dong rilis apa? Nggak tahu loh. Habis rilis lagu ya, katanya habis rilis lagu. Bapak produser yang jawab. Siapa? Kebetulan orang tamunya dia siapa? Masa kita bertiga? Kebetulan Pak Dira juga selaku produser acara ini dan produsernya Dian dan produser saya. Betul. Bisa dijelasin. Ini kurang gue yang diproduserin sama Bapak Dira ya kan. Dian mari udah. Pak Dira harus dikejar dan dipropos. Oke, jadi Dian tuh baru rilis single terbaru, judulnya Jaga Dia, bener ya Dian ya? Iya bener. Wow. Dira yang jawab sih. Jaga Dia. Yang rilis Dian. Kan Bapak itu jaga bikin lagunya. Ini kenapa? Dian boleh live aja dulu ya. Kita interview aja langsung sama Bapak Dira aja. Gimana? Ya. Oke, kan kemarin baru rilis ya judulnya Jaga Dia. Jaga Dia atau Jagalah Dia sih? Jaga Dia. Oh, Jaga Dia. Kirain Jagalah Hati. Jangan kau nodai. Enggak, salah. Dari cerita, Bu. Nah, oke. Terus rilis kapan ini? Tepatnya tanggal berapa? Kapan ya? Dia lupa. Waduh, sampai lupa loh. Yang rilis lagu. Gue gak inget tanggalnya. Nampak tanggalnya tidak begitu istimewa dan memang juga lupa ya. Oke, jadi baru sekitar kurang lebih 5 hari ya, 5 hari yang lalu, 3 hari atau 5 hari yang lalu, judulnya Jaga Dia. Minggu yang lalu, pokoknya tanggal 30 Juli ya rilisnya ya. Oke. Biasanya baru 5 harian kayaknya. Lebih hafal Bapak Dira, bagus. Luar biasa ya Bapak Dira, memang ada gitu Pak. Ada di briefnya coy. Nah, oke. Dari rilisan single ini nih, kira-kira apa yang pengen lo capai gitu, atau kayak achievement apa gitu yang pengen lo dapatkan dari gue mau rilis deh album ini lagu ini, soalnya gue mau apa gitu. Gimana Dian? Apa ya? Gak ada pengen apa-apa sih. Cuma punya lagu. Ya, ada lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang lain boleh kali ya, gantian nanya gitu. Oke. Kalau gitu gue yang nanya deh, giliran gue yang nanya nih.
Nah, cerita dong. Biasanya kan kalau misalnya kita lagi bikin lagu nih, seorang musisi bikin lagu, pengen tahu, ini tuh liriknya tuh tentang apa sih maknanya? Bisa diceritain gak sih? Harus banget Ibu. Harus Tahu, Bu, dong. itu lagu zaman Harus. bahula banget. Cinta-cinta Justru di sini monyet-monyet memang- gitu. Oh iya, di sini memang kami ingin mempermalukan Anda. Jadi nggak apa-apa, dijawab aja. Yuk, boleh. Oke. Itu lagu kan sebenarnya lagu lama banget ya, makanya agak bingung juga sih mau dibikin kayak gimana, soalnya kan setnya bukan set lagu-lagu zaman sekarang gitu. Terus itu dibikin waktu SMP, waktu itu lagi zaman-zamannya cinta monyet. Gue juga pernah cinta monyet. Wow. Nah, terus Iya. ya udah lagi cinta monyet, lagi kayak ngerasa nggak bisa memiliki dia gitu kan, lagi nggak bisa merasa memiliki dia, tapi minta tolong sama Tuhan jagain dia aja lah, soalnya gue nggak bisa jagain dia gitu. Oh, tau Emo gak sih, ya, kebayang emo gak sih? sedih ya. Guys, zaman SMP ya kan, tapi udah punya pikiran Tuhan jagalah dia. Itu lo so sweet banget gak sih dari zaman cinta monyet, tapi perasaan lo tuh sangat-sangat, aduh, menyentuh gitu. Menurut gue bukan menurut gue bukan ini sih, bukan tulus, lebih ke belum dewasa. Kalau udah seumur kita kan kayaknya pelet kemana nih, santet apa gitu. Kayak emang Iya, beda, curhat ya, Mari. pikirannya tuh beda. Iya betul. Curhat lo ya. Jadi tapi berarti yang menginspirasi liriknya itu ada ya seseorang yang nyata nih ceritanya. Boleh tolong disebutkan? Ada. Oke, jadi tanpa Menyesal gitu. tanpa sepengetahuan dia nih ya. Oke, ini kita sambut ya bareng-bareng ya. Gitu ya. Wah. Menyesal, Anda menyesal menolak Dian. Sekarang Dian jadi streamer sukses. Mana ada, jadi gitaris tuh. Oke, berarti tentang Oke. seseorang nih. Tapi itu kan pas SMP nih. Akhirnya kesampaian nggak cintanya? Apa enggak? Kamu pendem aja? Apa gimana? Ceritanya kayak sinetron nih Bu. Saya malah jadian sama pacarnya sama temennya dia. Pacaran sama pacar Wah. orang. Memang yang kayak gini-gini. Alah, benci banget. Terus single kedua nih kayaknya ya. Saya malah pacaran sama temennya, terus berantem. Udah. Waduh. Waduh, berarti ada rencana nih kayaknya buat single selanjutnya. Bagus loh, itu buat dijadiin ide. Udah nggak ada lagi idenya. Itu SMP. Ada lagi. Nggak ada lagi bentar. idenya. Berarti itu singlenya dibuat idenya waktu dari SMP. Udah berapa tahun berarti sampai sekarang? Dia kebetulan masih SMP kelas 3 sekarang kan? Iya. Nah, aku abis selesai daring tadi. Terus Masih sekolah loh. 8 tahun yang lalu itu berarti. ya boleh dong kita tahu dari 8 tahun itu proses buat lagunya gimana tuh, karena 8 tahun kan cukup lama tuh ya. Iya dong, mana tahu Iya. bikin liriknya dulu, terus bikin musiknya dulu lagi gitu kan, terus baru jadinya sekarang gitu. Atau dulu nggak bikin lirik, baru kepikirannya, oh ya dulu SMP pernah kayak begini, terus bikin lirik kemarin-kemarin kayak gitu. Nah, bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau bikin lagu, kira-kira aku ingin mengikuti jalannya Dian gitu. Betul. Gimana dia? Sepeda banget. Ya kalau yang jaga dia itu dulu, kalau aku sendiri sih beda-beda ya, maksudnya ya namanya inspirasi kan datang aja gitu. Kalau yang jaga dia itu kebetulan pertama kali banget bikin lagu. Itu kayak dulu tuh kakakku sering bikin lagu itu sepupuku kan, terus aku kayak pengen kayak dia gitu kan. Ya udah pas lagi ada momennya, lagi ada feelnya, nyanyi aja, terus dibikin nada. Jadi tuh nada sama lirik tuh barengan. Nah, biar pas kan, nyocokinnya kan biar pas. Nanti baru itu abis itu tinggal pasin nadanya di gitar, cari chordnya. Udah cuman modal nyanyi sama pakai gitar doang. Dulu malah punyanya gitar akustik kan, cuma punya gitar itu doang. Ya udah, terus habis itu juga seneng aja bikin lagu. Waktu SMP tuh masih masa-masa produktif kan, masih banyak ide, masih giat banget belajar gitar, masih seneng lah gitu sama musik, masih ambis banget. Jadi
selain jaga dia juga beberapa kali kayak temen ulang tahun, kayak aduh nggak tahu nih, dari dulu tuh penyakitnya kan nggak bisa milih kado, bingung mau ngasih kado apa. Aduh apa ya, ini lagu tentang dia, nah, kayak gitu aja. Cuman kalau makin kesini lebih makin nyesuaiin, kayak kadang ada yang bikin liriknya dulu baru nanti dicari nadanya, ada yang bikin nadanya dulu baru nanti nyari liriknya, macam-macam sih. Cuman kalau buat yang jaga dia kayak sejalan aja, karena kan juga masih belum banyak tahu. Oke. Kebetulan kita temenan kan udah sekitar 1-2 tahun ya dia nih. Aku ulang tahun 20 Februari gitu, kayak bulan lagi, jadi mungkin bisa kali ya. Oke, lanjut. Begini ya. Oke, jadi tapi dari pas dulu kamu oke nih bikin lagunya gitu ya, liriknya terus nyanyi terus pakai gitar apa segala macam, sampai akhirnya baru diproses sekarang atau baru dirilis sekarang gitu. Kenapa sempat tertunda? Apa emang karena kegiatan juga? Terus kayak kenapa akhirnya ya udah deh rilis sekarang aja gitu? Ya karena emang nggak ada teman yang buat bikin. Nggak ada teman, nggak ada duit buat nyewa apa, karena masih SMP. Saya paham. Iya, masih sekolah. Jadi ya cita-citanya tuh dari dulu, karena nggak punya duit, karena maksudnya nggak bisa bayar orang gitu, masih kecil juga waktu itu. Pengennya bisa main semua alat musik. Pernah nyoba kayak main kecil-kecilan, main drum, pernah iseng-iseng belajar keyboard juga. Cuman ya sampai pada dasar-dasarnya doang, nggak bisa sampai yang kayak untuk tahap produksi musik sendiri. Pernah belajar ngedit video juga, bahkan di kuliah pun kan ada pelajaran ngedit video, belajar dari situ. Cuman ya pada endingnya kan namanya bakat orang, nggak semuanya bisa diraih gitu. Ya udah, akhirnya pas ada kesempatan punya teman bisa bikin musik, terus juga udah ada budget, ya tanya bisa, sanggup, ya udah ayo. Itu termasuk salah satu cita-cita sih dulu tuh waktu SMP tuh, cita-citanya pengen punya band cewek semua. Udah sempet kesampaian meskipun nggak lama. Terus pengen punya lagu sendiri, dan salah satu lagu yang mau digarap banget tuh ya Jaga Dia itu. Makanya seneng banget sih, kayak ya nggak sehits atau nggak sesuai genre yang sekarang, ataupun masih banyak minus di akunya di segi nyanyi, ya nggak apa-apa, yang penting salah satu cita-citanya udah sampai ya. Nggak apa-apa. Masih ada ini ya, apa sesi masih akan ada single kedua ya, kedua, ketiga dan seterusnya ya dong. Oh iya dong. Ya. Amin. Oke. Ada ya rencananya buat bikin single lagi. Ada Tapi kan dong. seru ya. Pastinya senang banget akhirnya dari mimpi-mimpi yang sebelumnya jadi cuman impian, tapi akhirnya bisa rilis meskipun butuh waktu, proses yang panjang ya. Panjang Dan tuh baru kemarin perjalanan musiknya. bener-bener. Tapi seru loh. Oke. Terus apa nih? Next question? Dian. Sih Enggak, gitu. mari dulu. Saya bingung. Tweet aja kalian berdua. Kalian seperti Sama tidak Tweet di aja. briefing ya. Kita Bang Dira ngapain? lempar-lemparan. Bang Dira ada sih. Ya. Oke, terus berarti ini Dian bisa dibilang untuk proses produksi musiknya sendiri atau proses produksi lagunya dibantu sama Kak Dira ya? Yuk. Ya betul. Tapi oke. Terus ada rencana nggak collab sama musisi lain gitu? Maksudnya kan nggak cuma Dira doang nih yang ada di sini, ada saya, ada Dean. Pertanyaannya kenapa saya tidak terlibat? Kenapa saya tidak terlibat di lagu Anda? Saya mah mau aja. Cuman ada mau nggak? Nggak mau gitu. Nggak bercanda. Tapi serius, aku nanya, untuk kan tadi kan kamu bilang adalah rencana untuk bikin single kedua, dan harus ada rencana untuk bikin single kedua, ketiga, bikin album gitu. Ada nggak rencana dari sekarang yang, atau keinginan dari sekarang kayak, pengen deh collab sama musisi lain gitu, entah itu penyanyi atau misalkan pemain instrumen yang kayak gitu-gitu, ada nggak? Lokal, interlokal? Bebas. Kalau SLJJ. yang kira-kira yang realistis dulu aja, yang lokal dulu aja sis. Antara temen kayak gua, Dean gitu, Dira, siapa gitu maksudnya. Bang Dira udah kesampaian kan, udah waktu itu si Awase tuh bisa dicek di
di scroll di video yang lain kan. Asik. Jangan lupa di subscribe ya guys channelnya ini. Ya yang ini. Musisi internasional deh, musisi internasional. Musisi internasional deh, kan kalau bermimpi harus jauh ya. Yang Mm-mm. atau ini deh, atau gini, kalau gue tuh pengen banget deh suatu saat kolaborasi sama si ini sama si ini. Mari kita ambil lokal satu, interlokal satu deh. Coba siapa? Gue pengen banget sama Ayuka, nggak bohong. Ayuka Jepang ya? Ayuka Iya, Jepang iya, ya. Iya. Amin. Iya. Kebetulan Lokalnya udah apa? dinotis kan ya kalau sama Ayuka ya. Ya lagu aku yang bahasa Jepang udah dinyanyiin di konsernya. Capaian banget loh. Keren banget lagunya dinyanyiin sama idola sendiri itu rasanya wow banget sih. Kebanggaan yang nggak ternilai harganya ya. Betul, nggak ada, nggak bener-bener wah membahagiakan sekali deh. Iya. Iya, Oke, terus yang lokal ada nggak? Yang lokal, sebenarnya kalau lokal sih, aku pengen ke semua musisi yang aku kenal ya, apalagi yang kayak yang indie yang kayak kita ini kayak Bakira, kayak Kamari Kadean, kayak Kainami segala macam itu pengen banget sih. Ya Soalnya oke, kan kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, terlalu nyaman, terlalu aman nih. Jawabannya terlalu aman. serius nggak ada kayak kalau untuk lokal kayak ya pengen aja namanya link ya namanya Iya bener sih. iya apalagi kan Iya. sama teman Karena koneksi itu juga penting ya guys. Betul, sangat betul sekali. Loh, bener kan? Link tuh penting. Satu bisa Betul. buat memperluas jaringan kita dari temennya temen, terus ke temennya temen gitu kan. Entah Jauh banget jadi temen-temennya jodoh, temen. entah Iya, jadi jauh bisa jodoh, loh. jadi jodoh apa namanya produksi atau jadi jodoh lain kan kita nggak tahu Betul. ya kan. Iya. Terus kalau gue pribadi mikirnya kalau misalkan kolaborasi sama teman-teman di sekitar kita tuh selain untuk nambah koneksi, nambah temen juga. Jadi Iya, lebih enak betul. lah. Mungkin yang dulunya nggak terlalu deket-deket banget, pas kita jadi kolaborasi kita jadi tahu. Jadi Benar. kayaknya nggak usah temenan sama dia deh gitu. Salah ya. Lain cerita ya. Bener dong, kan kita Iya. jadi makin tahu. Oke, terus kalau nah Lanjut. tadi kan kita udah tahu nih perjalanan. Kenapa Hadira gimana? Lanjut. Oh, Lanjut. Iya. Iya. Kita kan tadi udah tahu nih perjalanannya Dian ya untuk bermusik tuh dari Dian udah zaman sekolah juga memang udah bermusik ya, udah sampai belajar alat-alat musik lain juga sampai akhirnya kesampaian untuk produksi single terbarunya. Single. Terima kasih Bapak produser Bapak Dira. Nah, terima kasih tapi- Bapak Dira. Nah, tapi apakah Dian ini sekarang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai full musician, artinya benar-benar full di musik aja, atau kalau di luar itu ada kegiatan lain? Maksudnya kayak ternyata ada musik tuh job sampingan aja, atau ada job sampingan lain selain bermusik? Kegiatannya apa nih sehari-hari? Kalau untuk full musisi pengen itu salah satu cita-cita dari kecil juga, cuman kalau untuk namanya realita kan kadang nggak seindah harapan kan ya. Untuk Betul. bisa jalanin musik butuh biaya, untuk Cuan, biaya kalau ya. nggak kerja yang lain menjimat. Jadi di luar ya ada Relatable kerjaan. buat gue nih omongannya. Terus Bener-bener. Cuman kalau memang dilihat ada kesempatan atau makin bagus kelihatannya proyeknya masih makin bagus, kalau memang ada kesempatan, kalau bisa sih ada rencana mau ngambil kesempatan yang ada aja, karena kan kesempatan itu sendiri kan gak datang 2 kali. Setuju. Bener banget. Jadi kita harus pinter-pinter juga sih kayak manage, atau kita ngelihat peluang. Kalau belum ada peluang kita main terobos ke situ nggak jadi malah ambil. ya benar sih. Oke. Berarti selain bermusik ada kegiatan lain ya di luar apa? Soalnya dengar-dengar katanya Dian tuh ini ya tenaga kesehatan ya atau gimana? Iya, aku bukan nakesnya sih, cuman Hah? kerja di sebuah intuisi kesehatan. Oh, di sekarang sebuah instansi kesehatan. Oh iya, wah stay safe ya soalnya kayaknya Stay akhir-akhir ini safe. juga lagi gimana gitu. Tapi wah semangat kalian semua untuk juga. menghidupi impian. Kadang diperlukan effort yang lebih. Dan selain kerja di sana, katanya juga Dian itu streamer juga ya, live stream juga kan? Yep. Masih ya. Nah, Masih, jadi masih guys lanjut. kalau misalkan
ada jadwal pasti untuk live streamnya nggak? Dan atau di mana kita bisa menemukan kamu? Di Bigo Live ID, jangan lupa di follow kalau kalian punya. ID-nya Rizky Dian, RIZKIDIAN tanpa spasi, bisa diklik di deskripsi. Yeay. Ada di Kalau nggak ada- Kalau nggak ada di- aplikasinya download dulu itu ya. Iya, download download dulu. aplikasinya di link description. Iya, betul. Template banget itu. Biar kesannya kita YouTuber kelas atas banget gitu. Udah ada ininya, gitu ya. udah ada namanya. Iya, kayak sudah di endorse gitu, tapi padahal enggak, kita duluan aja. Oke, kalau tadi adalah bagaimana cara kita menemukan Dian di live streamingnya. Kalau misalkan lagunya bisa dinikmati di mana? Di YouTube channel Hello Dian, HELLO spasi DIAN tanda seru, diklik aja, ntar juga ada. Oke. Nah, teman-teman nih jangan lupa subscribe ya dan dengerin lagu-lagunya dia yang pastinya kita semua dukung ya para musisi. Cie. Betul banget. Independen. Terima kasih Harus. Yoi. Iya. Hidup Oke. musisi-musisi. Ya, kalian udah subscribe belum? Saya nggak yakin. Karena ya, jujur, Udah. Belum denger kan? karena baru tahu jadinya setelah ini akan subscribe. Karena semuanya belum tahu ya kan. Lihat, Aduh, ampun dah. aku udah lihat postingan kamu. Postingan doang, udah denger lagunya belum? Udah dong, Oh, udah. udah dong. Ada liriknya pokoknya Tuhan jaga dia gitu-gitu deh. Kita sama dia aja kelilikan doang. Liriknya gitu, Tuhan juga dia gitu-gitu. Udah denger yang short versionnya kebetulan. Enggak. Abis ini langsung didengerin, gue coverin. Insya Allah. Asik.